Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di saat ini berjumpa lagi bersama saya BMG dalam channel YouTube Barisan Membangun Generasi. Dan saat ini saya akan memberikan tips terkait dengan bagaimana calon legislator itu bisa memenangkan hati rakyat tanpa uang. Tanpa uang memenangkan hati rakyat. Ini yang ideal. Ada 3 tips di sini. Yang pertama, calon legislator ini atau calon anggota dewan perwakilan rakyat ini harus memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Tugas dan fungsi daripada anggota dewan itu adalah yang pertama, dia sebagai keterwakilan, legislasi. Tugas yang kedua, dia sebagai pengawas, pengawal proses apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk kemudian diwujudkan. Yang ketiga, dia sebagai mempunyai kewenangan untuk mempunyai kuasa untuk penganggaran. Nah, ini adalah 3 hal yang kemudian harus dipahami dengan baik tugas dan fungsi sebagai seorang anggota dewan. Artinya apa? Dengan pemahaman itu dia harus clear terkait dengan menarik aspirasi masyarakat untuk kemudian wujudkan di dalam bentuk program atau kebijakan. Dan itu harus dikawal dan itu harus diperjuangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi pemahaman agar atas tugas dan fungsi daripada anggota dewan itu sendiri. Lalu yang kedua, trik yang kedua, dia harus memahami persoalan yang terjadi di dapilnya. Persoalan yang terjadi di dapilnya secara real, secara nyata yang dihadapi oleh masyarakat itu harus dia pahami. Dan dia harus identifikasi satu-satu permasalahan atau persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Terkait dengan kesehatan, dia harus tahu apa masalah kesehatan dalam bidang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat itu. Terkait dengan ekonomi, bagaimana persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di dapilnya itu. Persoalan sosial budaya juga seperti begitu. Persoalan pendidikan, persoalan potensi generasi muda yang perlu disalurkan. Nah, harus ada pemetaan masalah sehingga berdasarkan daripada pemetaan masalah ini yang dijadikan sebagai satu wujud kefokusan beliau sebagai calon anggota dewan untuk memberikan solusi yang terbaik dalam bentuk atau dalam wujud kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada saat ia duduk sebagai anggota dewan nantinya. Jadi dia paham akar masalah daripada masyarakat ini seperti apa. Sehingga ketika dia duduk, dia berusaha untuk memperbaiki, dia berusaha untuk mewujudkan solusi untuk kepentingan masyarakat. Tentunya baik dari sisi budgeting, apa yang menjadi aspirasi untuk kemudian didorong dalam APBD atau APBN. Lalu dari sisi kebijakan, hal-hal apa yang perlu dibuatkan perda sehingga menjadi payung hukum untuk kepentingan kesejahteraan maupun kemakmuran, kenyamanan daripada masyarakat di dapilnya.
Dan yang ketiga, ini adalah komitmen. Komitmen cara meyakinkan warga masyarakat di dapilnya, dan keberanian daripada seorang anggota dewan nanti pada saat duduk sebagai anggota dewan nantinya. Nah, ini tiga hal ini yang saya rasa penting. Ketika ini diwujudkan, ya, kita tahu tugas fungsi kita. Kita tahu akar persoalan dari berbagai macam lini, dari berbagai macam bidang yang ada. Lalu kita bisa meyakinkan masyarakat dengan komitmen kita, dengan integritas kita, dengan loyalitas kita, dengan kefokusan kita, yang nantinya dengan keberanian kita, yang nantinya kita duduk sebagai anggota dewan, itu kita bisa eksekusi, ya, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Dan intinya kita hadir di Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga ada istilah reses. Reses ini apa? Kita turun kepada masyarakat untuk mengambil aspirasi. Dan aspirasi itu kita kawal sampai dengan proses sidang APBD harus diakomodir. Harus dibuatkan program-program masyarakat itu yang betul-betul realistis, yang masyarakat betul-betul butuhkan. Nah, ini butuh keberanian, butuh ketegasan, butuh kepedulian daripada anggota dewan yang nantinya duduk. Ketika ini diyakinkan kepada masyarakat, dapat dipastikan masyarakat akan memilih dengan baik. Yang penting betul-betul menyuarakan itu, meyakinkan masyarakat dengan betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Ya, mudah-mudahan ini sekedar tips untuk bagaimana memberikan keyakinan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita ini orang yang terbaik yang kemudian akan duduk untuk memperjuangkan apa yang menjadi tugas dan fungsi yang sebesar-besarnya untuk pelayanan masyarakat, pengabdian masyarakat. Itu saja saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.